Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita akan mendengar presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Naning Nur Hadayatun dan Dr. Nia Arianti dengan mata kuliah Etnoscience ya. Dalam hal ini adalah dengan topiknya membawa perspektif pribumi ke pembelajaran online. Mungkin yang akan presentasi pada hari ini adalah Bu Naning. Mungkin dipersilakan Bu Naning untuk dapat mempresentasikan materinya. Terima kasih. Silakan Bu Naning. Baik, terima kasih Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Kamit, MSI, Ibu Zurweni dan Bapak Haryanto yang saya hormati. Hari ini akan kami presentasikan materi diskusi kita tentang Etnoscience. Kelompok saya, Dr. Ninda Aryani, dan saya akan mempresentasikan 3 materi tentang topik yang telah ditentukan. Mohon maaf, izin untuk mematikan kamera karena sinyal kami memang lagi kurang bersahabat. Untuk yang pertama adalah tentang membawa perspektif pribumi ke dalam pembelajaran online. Di sini materi ini, artikel ini ditulis oleh Jean Paul Ristauli. Jadi di dalam makalah ini disampaikan bahwa pada studi kasus pada pendidikan pribumi ini mengembangkan 2 kursus, yaitu kursus tentang Massive Online Open Course yaitu MOOC, serta satu lagi FNPC. Jadi di dalam 2 kursus ini ada kursus online yang dibawa dalam pendidikan pribumi. Kemudian dari hasil 2 kursus tersebut dapat disimpulkan bahwa mempribumikan ruang belajar online adalah mungkin kan, tetapi di dalamnya penuh dengan tantangan yang sama dari luar maupun dari dalam. Nah, artikel lengkapnya akan kami sampaikan dalam materi berikutnya. Jadi tujuan dari membawa perspektif pribumi ke dalam pembelajaran online ini adalah mempelajari peluang dan keterbatasan dalam membawa pengetahuan, perspektif, dan pendidikan pribumi ke dalam lingkungan pembelajaran online. Subbab yang pertama adalah membuat MOOC pertama tentang pandangan dunia dan pendidikan di aborigin. Dalam pendidikan pribumi, pembelajaran berlangsung di masyarakat dan lingkungan, dan setiap orang adalah guru yang potensial, mulai dari anggota keluarga hingga hubungan yang non-manusiawi dan hubungan yang lebih tinggi dari itu. Pendidikan pribumi memiliki unsur kulturalisme untuk penentuan nasib sendiri atau anti-kolonialisme untuk membangun solidaritas di antara peserta didik non-pribumi. Dalam pendidikan ini MOOC atau kegiatan pembelajaran online secara masif ini dilakukan secara terbuka, gratis, tanpa syarat, dan hanya orang-orang yang mempunyai minat untuk belajar yang akan mengikuti pembelajaran ini. Kemudian dalam pembelajaran ini peserta mendapatkan modul serta sertifikat bagi yang telah memenuhi syarat. Kegiatan ini dilaksanakan teknisnya yaitu pada setiap minggu peserta diberikan topik yang berbeda dengan memberikan video pendek yang menyampaikan konten kursus masing-masing 5-20 menit. Disampaikan oleh peneliti atau terkadang oleh dosen tamu. Beberapa video menyertakan 1 atau 2 pertanyaan kuis terintegrasi. Partisipasi yang memadai dalam forum diskusi didefinisikan sebagai minimal 10 posting dan 10 komentar pada postingan orang lain. Yang ini diberikan nilai 10% pada akhir pembelajaran. Kemudian pada 2 kuis tersebut masing-masing bernilai 20%, yaitu nilai kursus dan nilai tugas yang dinilai oleh rekan sejawat, serta 50% dari nilai akhir. Nilai tugas hanya diterima jika peserta menilai 3 tugas dari rekan-rekan mereka. Untuk mendorong peserta didik agar belajar dari pengetahuan teman-temannya, kemudian dan menggunakan keahlian dari teman-teman tersebut untuk meningkatkan pengalaman rekan-rekan kursus mereka.
Jadi ini seperti pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Jadi kita melakukan presentasi, kemudian diberikan masukan dari teman-teman. Nah, kemudian kursus ini juga mencakup kegiatan opsional yang dapat diselesaikan secara mandiri atau melalui forum. Tetapi ini bersifat sukarela dan tidak diperhitungkan dalam nilai akhir. Video-video tersebut memiliki subtitle dalam berbagai bahasa dan akomodasi tambahan. Nah, kemudian dalam kegiatan ini pada akhirnya itu siswa nantinya akan diberikan suatu forum untuk isian, yaitu untuk forum evaluasi. Evaluasi dari hasil MOC adalah pada survei keluar yang diselesaikan pada survei itu diberikan pada 2.500 orang peserta serta statistik dalam kursus yang ditangkap dalam kursus ini. Hasil dari 2 survei pasar kursus yang dikirim ke peserta diperiksa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keterlibatan peserta. Yang penting, satu survei ditujukan untuk pelajar yang tidak menyelesaikan kursus dan satu survei lainnya diberikan kepada pelajar yang menyelesaikan kursus. Selanjutnya untuk kursus yang kedua adalah merancang kursus percontohan untuk kepala sekolah di First Nation School ini di Kanada. Di sini sekolah yang sukses adalah sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang cakap dan peduli serta dapat memotivasi guru dalam praktik maupun dalam penilaian pembelajaran siswa. Dalam SPC, penelitian bertujuan untuk mengumpulkan perspektif dan wawasan tentang apa yang berhasil atau tidak ketika mentransfer pengetahuan dan perspektif pribumi ke ruang online untuk siapa dan mengapa. Penelitian ini diikuti oleh 22 anggota expert advisory panel. Kemudian dari 22 orang anggota ini terdiri atas kepala sekolah, perencana, serta para pemikir dan akademisi pendidikan. Kursus dilaksanakan selama 200 jam, yaitu 10 bulan yang ditunjuk oleh expert advisor. Data dari analisis FNSPC berasal dari 3 sumber, yaitu dari 21 peserta kursus, serta komentar dari para panel, serta yang memberikan umpan balik. Pertemuan evaluasi ini dilaksanakan selama 3 hari. Data juga diambil dari evaluasi formulir untuk panel dan peserta kursus yang dikumpulkan oleh koordinator kursus yang memungkinkan peserta untuk mengirimkan komentar secara online, secara anonim. Peluang membawa perspektif dan pendidikan pribumi ke pembelajaran online. Peluangnya yang ditemukan adalah sejalan dengan literatur tentang keunggulan pendidikan online atau jarak jauh, yaitu aksesibilitas yang lebih besar, fleksibilitas waktu, kemudian akses ke pakar dan perspektif yang beragam, serta peluang untuk memobilisasi tindakan membentuk komunitas praktek. Pendukung MOOC juga telah mencatat biayanya rendah untuk peserta serta ini adalah sebagai nilai tambah utama. Tantangan kegiatan kursus online ini adalah hilangnya konteks dan makna berbasis tempat dalam kuliah utama, hilangnya kendali atas bagaimana informasi digunakan, dan masalah khas dengan masalah teknis, seperti kurva pembelajaran yang terkait dengan mengadopsi teknologi baru dan hilangnya komunitas dan interaktif real time saat komunikasi melalui komputer. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mode penyampaian online paling cocok untuk pelajar yang memiliki motivasi diri tinggi dan memiliki keterampilan yang manajemen waktu yang kuat. Pada kegiatan online ini biaya lebih murah, aksesibilitas dan kurangnya biaya kursus. Dalam kegiatan ini banyak peserta yang mendaftar atau memiliki sedikit niat atau motivasi untuk menyelesaikan kursus. Tingkat penyelesaian peserta yang menyelesaikan kursus sampai dengan selesai ini hanya sebesar 5%. Namun hal ini dianggap sukses karena mendapat iklan yang banyak di dalam Google. Hasil dari 2 survei pasca kursus adalah yang dikirim peserta adalah pemahaman yang lebih baik tentang keterlibatan peserta. Satu survei ditujukan untuk pelajar yang tidak menyelesaikan kursus dan satu lainnya yang menyelesaikan kursus. Sebagian besar setuju
pada video ceramah yang digunakan, yaitu 93% sumber terkait, dan kuis 62%. Interaksi dengan rekan-rekan disepakati untuk menjadi berharga bagi 41% peserta. 30% tetap netral pada subjek yang bisa jadi karena mereka tidak menggunakan forum. Jika mereka telah menggunakan forum, mungkin mereka juga akan lebih banyak dalam menyelesaikan forum tersebut. Dalam kegiatan pembelajaran online yang paling penting adalah 5R. Di sini artikel klasik oleh Bernhard Pendidikan Tinggi, di mana mereka mencantumkan 4R pendidikan tinggi di pribumi sebagai rasa hormat, tanggung jawab, relevansi, dan timbal balik. Nah, di dalam hal ini penulis menambahkan 1R, yaitu R kelima, yaitu tentang hubungan. Karena itu di dalam hubungan ini adalah hal yang paling penting dalam suatu kegiatan. Kesimpulan dari artikel ini adalah pendidikan adat dimungkinkan dalam lingkungan online, tetapi dibutuhkan beberapa usaha dan diperhatikan untuk memastikan pengalaman peserta yang optimal sambil tetap berpegang pada nilai-nilai adat tradisional. Pertanyaan kritis terkait dengan artikel yang baru saja kami bawakan adalah bagaimana pendidikan online ini bisa dilaksanakan dalam pendidikan kesehatan di masyarakat. Nah, dalam masa pandemi ini kegiatan belajar pada masyarakat, khususnya pendidikan kesehatan ini dilaksanakan, sebagian besar dilaksanakan secara online karena kita tidak bisa bertemu muka dengan masyarakat tersebut. Nah, di dalam hal ini 5R tadi, 5R yaitu hubungan baik, saling menghormati, kemudian timbal balik itu juga perlu diperhatikan supaya apa yang kita sampaikan kepada masyarakat meskipun tidak bisa kita berikan, tidak bisa tatap muka, tetapi kita bisa mentransfer apa yang kita inginkan, seperti misalnya informasi-informasi tentang bagaimana menanggulangi pandemi ini, menyikapi pandemi ini bisa sampai ke masyarakat tanpa mengurangi esensi dari tidak bertemunya antara responden, antara pemberi materi dengan penerima materi. Demikian Bapak Ibu, ini untuk materi yang pertama telah kami sampaikan. Berikutnya ini adalah materi yang kedua, ini adalah tentang efek etnomatematik berdasarkan pada primary school pupil achievement in geometry. Jadi di sini adalah diambil dari jurnal Scientific Research and Report yang ditulis oleh beberapa penulis, yaitu Patrick Ober, Abiam, dan kawan-kawan. Di dalam etnosains ini Abonyi mengidentifikasi etnomatematik sebagai cabang utama etnosains karena di sini etnomatematik adalah angka-angka dan manipulasi yang tertanam di dalam masyarakat. Untuk menggabungkan ide-ide dan konsep etnomatematik dalam mengajar matematika sekolah dasar, Bukhari, yaitu guru matematika, perlu mengetahui matematika yang tertanam dalam budaya pelajar. Pertanyaan penelitian ini adalah apa pengaruh dari pendekatan pembelajaran berbasis etnomatematik pada nilai rata-rata prestasi siswa dalam geometri. Hipotesisnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai rata-rata prestasi belajar geometri siswa yang diajar menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis etnomatematik dan siswa yang diajar berbasis geometri dengan metode konvensional. Metode penelitian ini adalah mengadopsi desain kuasi eksperimental, yaitu pretest, post-test, non-equivalent, dan control group.
Skala secara acak ditentukan sebagai kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Baik kelompok eksperimental dan kontrol diberikan pretest yang sama tentang geometri sebelum permulaan percobaan. Kemudian perlakuan diajarkan konsep geometri, yaitu sifat-sifat bangun datar dan sebagainya. Ini berbasis etnomatematik dan kelompok satunya secara metode konvensional. Kedua kelompok diberikan post test setelah percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis matematik lebih unggul daripada metode konvensional dalam mendorong prestasi siswa dalam geometri. Di sini ditunjukkan F hitung yang lebih besar. Tidak keluar suaranya, Bu Nani. Mute enggak? Baik, sepertinya Bu Naning keluar ya. Sudah masuk lagi. Sudah masuk lagi, kita coba. Nanti disambungkan saja bisa enggak videonya? Baik Pak, untuk materinya telah kita sampaikan. Untuk materi kedua yaitu tentang pembelajaran matematik berbasis etnosains, kemudian dibandingkan dengan konvensional. Bisa kami lanjutkan untuk materi ketiga Pak Armaidi? Ya, masih ada ya, silakan. Ya Pak, ini adalah materi ketiga tentang model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dalam menumbuhkan karakter konservasi. Di sini ditulis oleh Miranita Kusniati. Rekonstruksi sains asli merupakan penataan ulang konsep-konsep yang ada dalam sains asli diterjemahkan ke dalam sains barat atau sains ilmiah. Nah, di sini pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal melalui rekonstruksi sains asli yang mampu memperdalam konsep sains dan menumbuhkan karakter konservasi. Kemudian pertanyaan penelitian yang kedua adalah bagaimana aplikasi dari model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal melalui rekonstruksi sains asli yang mampu memperdalam konsep sains dan menumbuhkan karakter konservasi. Pembelajaran sains berkearifan lokal adalah bagaimana aplikasi model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara menugaskan peserta didik untuk melakukan observasi terkait budaya apa yang ada di dalam masyarakat, kemudian direkonstruksi dari sains asli ke sains ilmiah. Tulisan ini mencontoh bagaimana model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal diaplikasikan. Hasil observasi pada kebudayaan yang ada di daerah Brebes, Jawa Tengah, yaitu dalam penanaman bawang merah. Pemilihan topik ini adalah keinginan dari mahasiswa itu sendiri yang diungkapkan bahwa salah satu subsektor yang berperan penting dalam menyumbang PDB pertanian adalah subsektor hortikultura. Brebes selalu identik dengan bawang merah. Hal ini tentu saja karena petani bawang di daerah Brebes memiliki cara-cara tertentu dalam membudidayakan bawang merah tersebut. Nah, dari hal tersebut bisa
ambil suatu hasil, yaitu topik yang berhubungan dengan sains asli dan sains ilmiah tentang pemilihan bibit, pengolahan, dan penanaman bawang merah, serta karakter yang dikembangkan. Di sini topik aslinya adalah pemilihan bibit, kemudian di sini penjelasan aslinya ini bagaimana bibit tersebut disimpan, kemudian karakter yang dikembangkan dalam hal ini adalah karakter yang cerdas dan peduli akan lingkungannya. Ini beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan sains dalam penanaman bawang merah. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Contoh rekonstruksi sains asli menjadi sains ilmiah yang pada akhirnya mampu memperdalam penguasaan konsep sains serta menumbuhkan karakter yang diharapkan. Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal menggiring peserta didik untuk observasi atau melakukan pengamatan secara langsung dan dalam lingkungannya atau lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini sangat sesuai dengan memperdalam konsep-konsep dari sains tersebut. Di dalam tabel ini dijelaskan bahwa bagaimana hubungan sains asli dan sains ilmiah tentang hama penyakit dan pemanfaatan bawang merah serta karakter yang dikembangkan. Kalau tadi kita sudah dibicarakan bagaimana bibit kemudian penanamannya, nah di sini adalah bagaimana pengelolaan hama penyakit dalam tanaman bawang merah tersebut. Karakter yang dikembangkan dalam kegiatan ini adalah tanggung jawab, tangguh, serta peduli. Selanjutnya adalah topik yang kemudian murah sehingga bisa digunakan sebagai obat juga. Karakter yang dikembangkan ini adalah karakter cerdas, peduli, cinta tanah air, dan tangguh. Pembelajaran sains berbasis kearifan lokal ini berhubungan dengan ketepatan dan pemanfaatan potensi alam sehingga mampu membuat mahasiswa untuk lebih cerdas sehingga akan menjadi semakin peduli pada lingkungan dan mencintai alam yang ada di sekitar peserta didik tersebut. Dengan tumbuhnya karakter peduli dan cinta alam, seseorang akan berpikir dua kali jika ia akan melakukan hal-hal yang merugikan alam. Hal ini dapat terjadi karena mereka sadar betul bahwa kerusakan yang terjadi pada alam karena ulah manusia pada akhirnya akan membawa dampak buruk bagi manusia itu sendiri. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dapat dilakukan melalui rekonstruksi sains asli menjadi sains barat atau sains ilmiah. Aplikasi model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal yaitu dengan melakukan observasi terhadap suatu kebudayaan yang ada di masyarakat, selanjutnya dikonstruksi konsep-konsep sainsnya sehingga pada akhirnya mampu menumbuhkan nilai karakter konservasi peserta didik. Demikian materi yang ketiga dari presentasi kami kali ini. Nah, apa yang bisa kami ambil dari ketiga presentasi tadi adalah bahwa pendidikan sains yang berbasis kearifan lokal, yang berbasis pribumi maupun pendidikan sains yang dilaksanakan secara mengacu pada kearifan lokal ternyata memang lebih bermanfaat atau lebih dapat diterima oleh peserta didik. Meskipun memang dalam materi yang pertama tadi, ketika pembelajaran sains itu dilaksanakan secara daring, secara online, itu memang harus ada tantangan serta peluang yang harus yang menjadi peluang, yang menjadi tantangan bagi para pemberi materi atau para pendidik untuk lebih kreatif dalam menyajikan teknologi sehingga mampu diterima oleh masyarakat. Demikian Pak Armaidi yang bisa kami sampaikan dan Bapak Ibu serta teman-teman semua. Mohon maaf mungkin jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. Saya akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi presentasi tentang bagaimana pendidikan indigenius ya dengan sistem online yang ditampilkan oleh Bu Naning dan Ibu Nadia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.